Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Wisnu Setiawan Hadi dengan NIM 1818071. Anggota kedua, Karenina Wulandari dengan NIM 1818076. Dan saya sendiri Nurmiati dengan NIM 1818079. Dan anggota terakhir adalah Nyakra Sanim dengan NIM 18097. Di sini kelompok kami memiliki studi kasus yaitu website informasi SKS Prodi Teknik Informatika UAD. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah website SKS Prodi Teknik Informatika ini adalah bagaimana melihat SKS dan jadwal mata kuliah program studi Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Dan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perancangan SKS dan jadwal mata kuliah semester selanjutnya program studi Teknik Informatika di Universitas Ahmad Dahlan. Pada studi kasus kami terdapat dua tabel, yaitu tabel SKS dan tabel mata kuliah, di mana tabel SKS dengan tabel mata kuliah itu one to many, di mana SKS bisa di banyak matkul serta one to many itu ditandai dengan yang tabel one primary key-nya. Akan ada di tabel yang many tetapi bukan sebagai primary key, melainkan sebagai foreign key. Desain application. Terdapat dua aktor yakni user dan admin, di mana aktor admin akan melakukan CRUD SKS dan CRUD mata kuliah, di mana sebelum melakukan kegiatan itu, admin terlebih dahulu melakukan login. Jika belum melakukan login, maka tidak bisa melakukan CRUD SKS dan CRUD mata kuliah. Kemudian, aktor user akan melihat SKS serta mata kuliah di websitenya setelah melakukan CRUD SKS dan CRUD mata kuliah oleh admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karenina Wulandari. Selanjutnya yaitu diagram squash. Dari diagram squash, studi kasus kami yaitu tentang website SKS TIF UAD, di mana user pertama kali membuka website, kemudian website akan terbuka dan menampilkan SKS serta mata kuliah. Setelah itu, user bisa melihat SKS serta mata kuliah. Aktor admin akan melakukan login terlebih dahulu, kemudian jika username dan password salah, maka akan dikembalikan ke halaman login, dan jika berhasil, maka admin bisa melakukan CRUD SKS dan CRUD mata kuliah dan CRUD berhasil. Selanjutnya yaitu tampilan user. Tampilan halaman saat user memasuki website SKF TIF UAD. Setelah berhasil masuk ke website tersebut, maka user akan melihat data mata kuliah dan jumlah SKS sesuai yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu information design sitemap studi kasus yang kami buat, yaitu tentang website SKS TIF UAD, di mana website ini menerapkan double user. Ketika memasuki halaman admin, bisa melakukan login karena admin bertugas untuk melakukan input data. Untuk user bisa melakukan share data supaya memudahkan untuk melakukan pencarian data yang diinginkan. Pada bagian navbar akan terdapat dua pilihan, yaitu home dan about. Pada bagian footer terdapat nomor telepon, email, dan alamat. Pada halaman depan dan ada list daftar SKS serta mata kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyakra Sanim. Baik, di sini saya akan menjelaskan information design yang selanjutnya, yaitu roadmaps. Dari studi kasus yang kami buat, yaitu tentang website SKS TIF UAD. Roadmaps-nya hampir sama seperti sitemap-nya, hanya saja roadmaps-nya hanya menjelaskan hal-hal penting yang terdapat di website. Ketika membuka website, maka pada halaman awal akan terdapat list daftar SKS serta matkul, serta data-datanya itu dari SKS dan matkul. Untuk proses selanjutnya yaitu proses bisnis. Nah, untuk proses bisnis ini dimulai dari user membuka website, kemudian website akan menampilkan SKS serta mata kuliahnya. Untuk selanjutnya yaitu untuk bagian adminnya, nanti admin akan login, kemudian jika berhasil akan melakukan proses CRUD SKS dan mata kuliah, kemudian jika berhasil CRUD SKS dan mata kuliah. Akan tetapi jika admin tidak akan jika tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke halaman login.
Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu Setiawan Hadi. Kepada Wisnu Setiawan Hadi dipersilakan. Oke, selanjutnya fungsional design. Gambar tersebut merupakan activity diagram yang kami gunakan untuk membuat fungsional design dari studi kasus kelompok kami, yaitu website SKS Prodi Teknik Informatika. Pertama-tama, yaitu user akan membuka website, kemudian website akan merespon dan website tersebut akan terbuka. Kemudian user juga bisa melakukan dua fungsi, yaitu menampilkan halaman SKS dan bisa melakukan sorting data. Jika user ingin melakukan sorting data, maka user bisa klik atau sebuah link atau sebuah link untuk menampilkan atau untuk redirect apa yang user tersebut klik. Nah, jika user tidak mau melakukan sorting data, bisa melakukan cara manual, yaitu bisa di scroll. Nah, selanjutnya admin bisa melakukan login terlebih dahulu. Kemudian admin akan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke halaman memasukkan username dan password tadi. Nah, jika username dan password sesuai, maka admin akan diarahkan ke bagian dashboard dan admin bisa melakukan COD. Selanjutnya, proses bisnis. Pertama, user akan membuka website. Kemudian, website akan merespon dan terbuka halaman home. Di halaman home itu akan menampilkan SKS serta mata kuliah. Kemudian, setelah itu, admin akan melakukan login dan memasukkan password dan username. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan. Jika berhasil, maka akan ke bagian dashboard dan admin bisa melakukan COD. Nah, jika tidak berhasil, maka akan dikembalikan ke halaman login. Selanjutnya, flowchart. Nah, di flowchart ini akan ada dua aktor atau multi-user. Nah, pertama ada user yang akan langsung ke halaman utama, karena user hanya bisa melihat. Kemudian user bisa melakukan sorting data supaya memudahkan untuk mencari data yang diinginkan. Nah, jika tidak, maka user bisa melakukan cari data manual, atau bisa melakukan scroll sampai data yang diinginkan ketemu. Nah, kita akan ke admin. Admin akan membuka halaman login. Kemudian, admin memasukkan username dan password. Jika valid atau ada di database atau akun tersebut sudah diregistrasi, maka bisa masuk ke bagian dashboard dan bisa melakukan COD. Nah, jika tidak, maka akan dikembalikan ke halaman memasukkan username dan password. Nah, kemudian habis itu jika benar tadi, passwordnya benar, maka akan ke dashboard admin, kemudian bisa melakukan COD dan bisa melakukan logout. Nah, setelah melakukan logout, maka akan dikembalikan ke halaman login. Selanjutnya, kesimpulan dari User Experience Questionnaire atau UXV. Nah, setelah dilakukan set data benchmark sebagai perbandingan layanan SKS tipe WAD, hasil analisis dari SKS tipe WAD menunjukkan hasil nilai dengan kategori above average atau di atas rata-rata. Yaitu pada skala daya tarik, hasil dari itu sebenarnya SKS tipe WAD mencapai nilai rata-rata 1,46. Pada skala kejelasan, hasil dari SKS tipe WAD mencapai nilai rata-rata 1,64. Pada skala efisiensi, hasil dari SKS tipe WAD mencapai nilai rata-rata 1,58. Pada skala ketepatan, hasil dari SKS tipe WAD mencapai nilai rata-rata 1,24. Pada skala stimulasi, hasil dari SKS tipe WAD mencapai nilai rata-rata 1,15. Pada skala kebaruan, hasil dari SKS tipe WAD mencapai nilai rata-rata 0,76. Dengan hasil tersebut, diharapkan SKS tipe WAD untuk mencapai lebih baik sehingga dari above average menjadi excellent, terutama pada skala kebaruan yang memiliki nilai paling rendah yaitu 0,76. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan lagi.
Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.